melalui Zoom. Halo, selamat malam. Salam kenal Pak Bang Meta Hotman. Bagus, Pak Meta Bagus, Ya, Pak Meta Bagus selamat adalah malam kakak Bang ipar Hotman. dari almarhum ya. Ya, betul Bang. Oke, boleh kita mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya saudara bapak ya, saudara kita itu ya, turut belasungkawa. Oke, Ya, pertanyaan pertama terima adalah, apakah pengamatan saudara ada kelainan atau gejala-gejala yang Anda lihat dalam kehidupan pribadi orang ini, terutama beberapa waktu sebelum meninggal? Silakan. Em, baik Bang Hotman. Salam kenal Bapak dan Ibu semuanya. Em, sepanjang yang saya mengenal almarhum ya, karena saya mengenal almarhum sejak almarhum tuh dari SD. Ya, Nah, itu tidak ada gejala apapun, Bang, gitu. Family man kalau saya boleh bilang sih family sebenarnya. man. Jadi, ya betul. Jadi setiap keseharian dari si almarhum itu begitu bangun tidur langsung video call untuk ngeliat anak-anaknya. Begitu mau tidur pun langsung video call untuk ketemu anak-anaknya, Bang. Selalu seperti itu. Ya. Dalam karir atau dalam hal lain di luar keluarga ada kelainan? Gak ada bang, pribadi yang ceria, em, sangat ringan tangan ya bang, gampang banget nolong orang bang, gampang banget. Dari dulu itu saya kenal almarhum sudah sangat lama itu, belum pernah saya ketemu almarhum tuh marah bang, Ya. Dalam sama sekali pergaulan tidak. misalnya, Gimana? dalam pergaulan apakah ada sesuatu hal yang tidak normal? Gak ada bang, seems very normal everything bang. Jadi kalau analisa keluarga kira-kira apa? Apakah dibunuh atau bunuh diri atau apa? Eh, saat ini kami tidak berspekulasi bang, kami menyerahkan penyelidikan ini kan kepada yang berwajib, dan kami percaya juga pihak yang berwajib sedang bekerja tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah pekerjaannya. Nah, mari kita sama-sama ikuti bang, seperti apa perjalanannya, begitu bang. Apakah beberapa hari terakhir ada keresahan atau gejala lain dari si korban ini yang Enggak dikeluhkan sama bang, istrinya? enggak, kebetulan malam minggu kemarin ya sebelum peristiwa itu saya ketemu korban bang di Jogja, sorry, ketemu almarhum di Jogja, Oke. bercerita tentang rencana kepindahan almarhum mau dinas ke Finlandia di akhir bulan ini, persiapan anak-anaknya, terus kemudian bercerita bahwa akan ke Borobudur untuk mengajak keluarganya piknik lah, kurang lebih begitu Bang. Gak ada yang Jadi aneh Bang. jadi 100% Anda melihat normal, tidak ada kecurigaan apapun. Yes, 100% normal Bang. Kalau udah begitu dari keluarga, kalau 100% kecurigaan tidak ada, apakah keluarga berpikir bahwa ini bukan bunuh diri? Ya, kembali lagi Bang, kami tidak berspekulasi apapun ya, karena kan proses penyidikan masih berlangsung ya Bang ya. Kami meyakini bahwa pihak berwajib juga bekerja dengan sungguh-sungguh. Eh, Kami juga meyakini hal tersebut karena dukungan dari Pak Menteri juga pada waktu kemarin ada Pak Menlu dengan Pak Mensesnek datang ke rumah menyampaikan bela sungkawanya, kurang lebih seperti itu. Jadi kami juga bersama dengan yang lain menunggu hasil investigasinya seperti Menunggu apa, hasil Bang. Gitu. investigasi. Terima kasih. Kepada Pak Susno Duaji, Anda sebagai mantan penyidik yang sudah senior, apa analisa saudara terhadap kasus ini? Ada nggak orang bunuh diri dengan melakban? Orang bunuh diri itu kan begitu misalnya talinya sudah dilepas, dia tidak bisa nolong dirinya sendiri. Sedangkan lakban, dia bisa menolong dirinya sendiri. Karena orang bernapas itu kan cuma 1 atau 2 menit. Bagaimana?
segala kemungkinan ada. Jadi kalau penyelidik dan penyidik senior, Ya. dia menentukan bahwa kematian seseorang itu dibagi dua. Satu wajar, dua tidak wajar. Ya. Yang wajar itu karena sakit, karena umur, ini termasuk wajar lah. Ya. Yang tidak wajar, satu dibunuh, dua bunuh diri, tiga kecelakaan. Ya. Nah, untuk menentukan itu adalah dengan datang ke TKP. Datang ke TKP, melihat fisik daripada itu, adakah luka, adakah lebam, adakah pisau yang nusuk, adakah tali yang menjerat. Kemudian juga adakah sidik jari, adakah apa yang ada di HP, hasil pembicaraan ini forensik, termasuk tadi yang kita lihat di CCTV, dia membawa kantong plastik keluar, itu juga petunjuk. Coba taruh, orang membawa kantong plastik keluar, padahal 1-2 jam kemudian dia ditemukan meninggal. Iya. Apakah dia membuang sesuatu di situ? Nah, sampah itu jangan dikira itu sampah masyarakat ya. Ya. Sampah itu selain menjadi pupuk yang harus disita oleh Polri. Apa yang dibuang itu? Ya. Dalam plastik hitam itu apa? Ya. Apakah sisa makanan, ataukah benda-benda yang lain yang bisa menunjukkan penyebab kematian? Apa misalnya, benda-benda apa misalnya? Nah, misalnya ada Kalau laki-laki tinggal sendirian, biasanya apa? Apa yang terjadi? Apakah misalnya alat-alat yang terkait dengan kepuasan atau apa? serba memungkinkan. Maka Ya, artinya misalnya kondom atau apa? Enggak. maka artinya si penyidik tidak boleh mengabaikan apa yang ditemukan, termasuk sampah. Ya. Di sampah itu, kalau bahasa Jawanya apa, dikulik-kulik. Nah, dikulik-kulik ketemu apa? Bisa ketemu makanan yang beracun, bisa ketemu obat yang diminum. Mungkin si korban ini menderita sesuatu penyakit, dia minum obat, kena habis. Nah, ini bisa dibaca obat apa, kemudian obat ini dengan resep dokter apa tidak, kemudian diminumnya overdosis apa tidak. Nah, ini akan dicocokkan nanti dengan visum dalam. Nah, kemudian Polri sudah pada on the track dia lakukan, yaitu dengan mengungkap alat-alat bukti yang bersifat forensik. Mulai dari CCTV ini forensik. Saya dengar sampai sekarang belum ada unsur ke arah pembunuhan. Belum tentu. Kita tunggu dulu hasil visum luar maupun visum dalam. Ya. Dari visum dalam bisa terungkap nanti misalnya, oh si korban ini menegak obat. Oh si korban ini minum racun. Oh si korban ini overdosis Tapi obat tolong ini. fokus dulu. Orang kalau begitu dia tutupin hidungnya dengan lakban, itu kan langsung meronta-ronta kan? Ya. Dia kan akan sesak napas, dia akan berusaha juga untuk buka gitu loh. Jadi maksud di akal nggak bahwa dia tidak nolong dirinya sendiri? Ya. Karena tangannya bebas. Iya, makanya itu akan terjawab ada tidak sidik jari di situ. Kalau sidik jari hanya sidik jari korban saja dan tidak ada orang yang masuk situ, berarti yang masang itu korban, maka pertanyaannya mengapa dia memasang itu? Bisa saja korban ini, ya maaf ya kepada keluarga, saya tidak berprasangka, tapi artinya segala kemungkinan itu memungkinkan. Ada di catatan Polri kemungkinan itu dia yang pasang. Nah, mengapa dia pasang? Kemungkinan juga bisa dia supaya bunuh diri atau supaya apa, maka akan terjawab. Sampah pun bisa menjawab itu kok. Oke. Sampah bisa menjawab, hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang namanya otopsi dalam bisa menjawab, karena di situ darah diperiksa, paru-paru diperiksa, jantung diperiksa, termasuk belahan otak diperiksa. Nanti akan kelihatan kalau dia menegak obat apa yang ditegak. Nah, bisa ditanya juga pada, ini juga bisa jawab. Sebelum dia meninggal, adakah komunikasi dengan seseorang? Apa isi komunikasinya? Apakah ada pembicaraan untuk pertemuan atau apa? Adakah segala sesuatu? Jadi kalau sebagai penyidik, kalau semuanya normal, tidak ada keluhan apapun, ya. Jadi kira-kira apa? Apakah ada kelainan perilaku atau apa? Bisa jadi. Nah, nanti makanya hasil otopsi dalam itu akan menjawab. Ya. Akan menjawab apa? Misalnya dia ada sesuatu obat yang dimakan. Ya. Nah, ini makanya saya katakan kecelakaan kalau obat yang dimakan overdosis gitu kan. Terima kasih kepada kakak ipar dari almarhum. Halo, masih ada di? Ya. Ya, selamat malam, Bang. Ya. Ini ada berbagai analisa, ya. Ada berbagai analisa, ada
kemungkinan juga ke arah erotisme kepuasan, ada bunuh diri, ada juga kemungkinan oleh pelaku pembunuhan. Anda kira-kira lebih condong kemana dari pihak keluarga? Ya kami melihat dari kacamata kebiasaan keluarga ya Bang, bahwa selama ini kami tidak melihat adanya kecenderungan bagi almarhum untuk menyakiti dirinya sendiri Bang. Almarhum ini pribadi yang optimis. Kalau tadi untuk kepuasan erotisme seksual, tidak ada Kami juga. tidak melihat, enggak sih Bang. Kami yang Jadi- sudah bergaul dengan beliaunya puluhan tahun ya Bang. Jadi keluarga lebih cenderung kemana dari 3 pilihan tadi itu? Dibunuh, bunuh diri, atau arah erotisme seksual atau kelainan? Kira-kira Kalau arah kemana Anda? Kenapa? Kalau kemudian dikerucutkan seperti itu, kami melihat ada ketidakwajaran Bang. Yaitu apa ketidakwajarannya? Ya, kami tidak ingin berspekulasi Bang, karena kan penyidikan sedang berlangsung juga. Kami serahkan kepada pihak yang berwajib. Tapi yang bagi kami, yang bisa kami sampaikan, kami melihat tidak wajar. Jadi intinya pihak keluarga masih menunggu lah, belum tahu apa sebenarnya penyebabnya gitu ya. Tunggu hasil penyidikan ya Pak ya. Ya betul. Terima kasih Pak Susno. Coba dulu Bapak sebagai ahli penyidik ya. Kalau orang untuk erotisme kepuasan, kata kriminolog tadi, dia pasti ada kesempatan untuk melepaskan diri, ya kan? Sedangkan ini tidak ada karena dilakukan semuanya. Kemungkinan ke arah erotisme, kepuasan seksual, ada kelainan, ada enggak? Dalam teori penyidikan ya, tidak membuat sesuatu asumsi ini kemudian mencari alat buktinya. Tetapi biarkan alat bukti yang berbicara. Yang akan berbicara utama nanti adalah visum dalam, hasil otopsi. Hasil otopsi akan berbicara bahwa meninggalnya si korban ini adalah karena apa. Kan meninggal, kalau misalnya meninggal karena memang nggak bisa napas, terus so what? Nah, karena nggak bisa napas, maka dicocokkan dengan alat bukti yang lain. Ya. Apakah nggak bisa napas itu karena dilakukan sendiri atau dilakukan orang lain? Nanti CCTV, kemudian nanti hasil pembicaraan di sini yang akan menjawab. Termasuk nggak bisa napas itu, apakah karena salurannya atau paru-parunya tersumbat? Tersumbatnya itu akibat apa? Akibat jalan udara yang masuk yang tersumbat atau akibat menegak sesuatu. Obat yang overdosis sehingga dia tidak bisa bernapas. Makanya Polri tidak boleh membuat suatu asumsi meninggalnya karena ini. Biarlah alat bukti forensik yang berbicara. Itu sampah yang dibuang itu. Saya nggak masuk logika saya. Kalau dia memang niat bunuh diri, dia buang sampah dulu. Ya, kira-kira ada kecurigaan nggak sampah yang dia buang itu? Semua dicurigai, tetapi kecurigaan ini harus dibuktikan dengan alat bukti. Sampah dibuang begini, di sampah itu ditemukan apa? Misalnya ditemukan obat, ditemukan alat-alat kontrasepsi dan lainnya, tapi obat kuat? Ya, bisa jadi, tapi tidak cukup dengan itu. Apakah karena obat kuat ini menyebabkan kematian, maka visum yang akan menjawab. Berarti ini kan otopsi belum, apakah perlu digali lagi kuburannya untuk diotopsi ulang? Kan tidak, Polri kan sudah mengirim jenazah ini untuk dimintakan diotopsi kan. Katanya masih meninggal pagi ditemukan, sorenya udah dikubur. Ya mungkin otopsinya sudah selesai. Perlu nggak kira-kira diotopsi ulang? Tergantung hasilnya. Ya. Kalau hasilnya tidak sempurna, tentunya penyidik akan mengambil suatu kesimpulan apakah diotopsi ulang atau bagaimana. Tapi saya kira tim forensik ini profesional kan. Emang kalau otopsi itu kira-kira berapa lama? Ini kan sudah seminggu meninggal. Kalau otopsinya itu kan pembedahan, tergantung para ahli yang datang. Tetapi yang lama itu kan hasilnya kan. Ya. Hasil analisa terhadap paru-paru, hasil analisa terhadap darah, hasil analisa terhadap ginjal, hasil analisa terhadap otak itu tidak bisa 1-2 hari. Bapak setuju nggak dengan saya? Ya.
sampah yang dibuang itu mungkin adalah kunci dari permasalahan ini. Bisa jadi. Sebagai pengacara senior, saya curiga terhadap itu. Ya, kecurigaan boleh, tetapi harus didukung dengan alat bukti forensik yang lain. Terima kasih. Kepada keluarga daripada korban. Halo? Ya, baik Bang Hotman. Kalau nanti misalnya Polda Metro Jaya mengatakan karena bunuh diri, kira-kira apakah itu akan diterima oleh keluarga atau akan protes? Kan Anda tadi mengatakan semuanya normal kehidupan dia, penyayang keluarga dan sebagainya. Kira-kira reaksi keluarga apa? Baik Bang, sebelum sampai menjawab ke arah sana, saya ingin koreksi beberapa hal Bang. Yang pertama, penguburan almarhum itu dilaksanakan keesokan harinya ya Bang, bukan di sore hari ketika almarhum ditemukan. Dalam rentang waktu itu Bang, keluarga sudah meminta untuk melakukan otopsi, menyikapi hasil visum yang sudah keluar sebelumnya. Ini supaya kita sama-sama melihat clarity lah dari kejadian ini sebenarnya apa sih yang sedang terjadi gitu Bang. Nah, kemudian menjawab apa yang ditanyakan oleh Mbak Hotman, kan sampai saat ini penyidikan juga belum selesai nih Bang, dan kita sama-sama kawal situasinya seperti apa. Jadi untuk saat ini kami tidak bisa berkomentar lebih lanjut mengenai andai-andai Bang. Kurang lebih begitu Bang. Kalau diminta untuk dibongkar ulang untuk diotopsi lagi, apakah keluarga akan mengizinkan? Hingga saat ini kami tidak menerima surat resmi Bang, atau belum menerima surat resmi. Misalnya nih kalau kira-kira reaksi keluarga gimana? Kami akan mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan dari pihak berwajib Bang, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sekali lagi, kami turut berduka cita, salam sama keluarga korban terutama istrinya.